Aku tidak memiliki keinginan untuk memenuhi wasiat. Jika ternyata orang itu adalah ayah kandungku, lebih baik aku mati. Mendengar ucapan Cheon itu, Suryong pun tertawa kecil setelahnya. Kenapa seorang bisa begitu naif? Aku selalu memiliki cara. Terang kembali Suryong dengan ekspresi yang sangat gembira. Lalu scene berpindah di Secret Flower Palace. Ternyata di sana, mami pengelola rumah bordir itu juga punya niatan buruk untuk menguasai Secret Flower Palace. Semuanya milikku. Jika anak bodoh itu tidak membunuhnya, aku akan membunuh pria tua itu dengan tanganku sendiri. Sekarang, yang kuperlukan hanyalah mencari wasiat itu. Jika aku tidak menemukannya, aku cukup membuatnya. Aku cukup menyerahkan pemalsuan ke sekte yang lebih rendah dan menyuap para penjabat. Ucap sendiri mami rumah bordir itu memikirkan rencananya. Tiba-tiba, seorang pelayan memberitahukan bahwa Cheon telah datang. Apa? Biarkan dia masuk, sahut mami itu dengan sedikit gugup ke pelayannya. Selamat datang Podonim. Alasan apa yang membuat Anda datang kembali? Tanya mami itu ke Cheon yang tidak datang sendiri ke Secret Flower Palace. Kami sudah menemukan wasiat yang ditinggalkan oleh Pak Tua Seo. Terang Cheon menjawab pertanyaan mami tua itu. Mendengar jawaban Cheon itu, sontak si mami tua itu pun terkejut. Karena kau memiliki hubungan dekat dengan korban, jadi kami memberitahukanmu lebih dulu bersama pengawal Bok. Lanjut jelas Cheon ke sang mami. Mendengar kembali penjelasan Cheon ke dirinya, mami itu bersikap seolah-olah lega karena masalah sudah selesai. Padahal di dalam hatinya dia sangat kesal akan berita yang telah disampaikan Cheon ke dirinya. Sial, dia menghentikan rencanaku karena telah menemukan wasiatnya, gumam si mami dalam hatinya. Tapi ngomong-ngomong, siapa orang itu? Tanya si mami ke Cheon. Dia adalah penerima warisan, jawab Cheon sembari menunjukkan orang yang mendapatkan warisan itu. Mengetahui hal itu, si mami pun menjadi semakin terkejut karenanya. Apa yang kau katakan? Pemuda ini, sahut pengawal Bok yang juga kaget setelah mengetahui akan hal itu. Senang berkenalan dengan Anda. Aku adalah Heo Cheon. Aku sudah membawa wasiat dari ayahku. Silakan diperiksa, ucap Heo Cheon sembari memberikan bukti surat ahli waris yang dimilikinya ke mami. Si mami pun segera melihat bukti yang dibawa Heo Cheon itu. Terlihat dari ekspresinya bahwa ia tidak bisa menerima begitu saja akan keadaan yang ada di depannya. Aku tidak dapat menerima ini. Seseorang yang tidak pernah aku lihat sebelumnya adalah anak dari orang itu. Bahkan dari awal kita tidak tahu bahwa dia nyata atau palsu, sama seperti wasiat ini, ucap keras si mami menolak bukti-bukti yang dibawa Cheon ke hadapannya. Kami sudah mengkonfirmasi keaslian wasiat ini dan juga status orang ini. Jika Anda tidak menerima ini, berarti Anda meragukan kewenangan pemerintah. Terang Cheon kembali ke sang mami sembari merebut surat wasiat dari tangannya. Tak lama kemudian, setelah penjelasan panjang lebar telah diungkapkan ke si mami dan pengawal Bok, Heo Cheon kembali menyampaikan sesuatu ke mereka berdua. Jadi, aku kemari untuk meminta tolong. Aku tak pandai dalam berbisnis dan aku juga tidak percaya diri untuk mengelola bisnis yang ayah tinggalkan. Aku butuh keahlian kalian berdua, ungkap Heo Cheon mengutarakan niatnya ke sang mami dan pengawal Bok. Bisakah kau membantuku mulai dari sekarang? Pekerjaan yang akan kau lakukan tidak akan berubah, ucap lagi Heo Cheon sembari bertanya kembali. Namun, di dalam benak Heo Cheon juga bergumam, bila aku memojokkan seekor tikus ke sudut, dia akan menyerang walaupun itu seekor kucing. Lebih baik membawanya ke sisiku. Aku cukup memperhatikan mereka. Akan sulit bagi mereka untuk menolaknya. Jika itu tidak bekerja, aku akan mengusir mereka. Seketika, dengan sangat gembira, pengawal Bok menjawab tawaran yang diberikan Heo Cheon. Aku mengerti, serahkan itu padaku, aku akan membantumu, pungkas pengawal Bok dengan yakinnya. Sementara itu, terlihat dari ekspresi sang mami seperti masih tidak menerima keputusan yang telah terjadi di sana. Namun, tiba-tiba, ia pun telah mengambil keputusan akhir. Kemudian ia juga menerima tawaran yang telah diberikan Heo Cheon kepadanya. Aku sangat bersyukur, sahut Heo Cheon kembali, sembari tersenyum menyadari semuanya berjalan dengan semestinya.
Lalu kemudian, Hyo-cheon ditemani Cheon Podo terlihat telah meninggalkan Secret Flower Palace. Kau melakukan itu dengan baik, ucap Cheon Podo ke Hyo-cheon. Apa yang kau bicarakan? Aku melakukan itu untuk diriku sendiri, saut Hyo-cheon sembari melepaskan sesuatu dari wajahnya. Kau bersandiwara dengan sangat bagus, lanjut lagi ucap Hyo-cheon ke Cheon Podo yang ternyata ia adalah Suryong yang sedang menyamar. Aku juga melakukan itu untuk diriku sendiri. Lagi pula, anak nyonya itu akan masuk ke penjara karena hidup dengan menghindari pajak, melakukan kekerasan, dan juga pemerasan. Ungkap Cheon ke Suryong, menjelaskan juga pendapatnya. Kau mungkin ingin mengeluarkannya karena ia sangat tamak, tapi sekarang itu sangat merepotkan. Bagaimana bila datang untuk mendapatkan sesuatu? Balas Suryong kembali ke Cheon. Cukup, tetapi janjimu bahwa kau akan menyingkirkan bisnis ilegal. Terang Cheon lagi mengingatkan Suryong. Jangan khawatir, aku bersih seperti yang kau lihat, jawab Suryong meyakinkan Cheon. Lalu mereka pun saling bercanda ria sembari berjalan bersama kala itu. Akhirnya Suryong pun mengulurkan tangannya untuk mengeratkan hubungan mereka yang akan terjalin dengan waktu yang panjang. Cheon pun menyambut uluran tangan Suryong, menginginkan hal yang sama agar mereka saling diuntungkan satu sama lainnya. Setelahnya hari pun berganti di kantor cabang Aliansi Murim. Saat itu Suryong telah datang ke kantor cabang Aliansi Murim untuk melapor ke Paman Gojoyun selaku pimpinan di sana atas tugas yang diterimanya telah selesai dan kasusnya telah terungkap. Mendengar bahwa kasus itu telah diselesaikan Suryong dengan tuntas, Paman Gojoyun pun menjadi sangat senang karenanya. Namun di dalam benak Suryong ia berpikir untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya tentang terbunuhnya Pak Tua Seo dan teknik Hyoilwo Demonic Art. Jangan khawatir tentang ujian penerimaan guru baru di Akademi Azure Dragon. Paman akan menuliskan surat pengantar untukmu. Aku bahkan akan membuatkanmu sebuah piagam apresiasi. Bahkan jika kau membuat keributan saat wawancara, itu tak akan jadi masalah. Ungkap Paman Gojoyun menjamin penerimaan seleksi guru baru yang akan diselenggarakan oleh Akademi Bela Diri Azure Dragon sebentar lagi. Mendengar hal itu, Suryong pun segera berterima kasih sembari memberikan salam hormatnya kepada Paman Gojoyun. Beberapa waktu kemudian, Suryong pun mulai kembali datang ke Secret Flower Palace untuk mengecek bisnisnya. Pengawal Bok yang juga ada di sana menjadi penasihat Suryong yang kala itu menyamar menjadi Hyo-cheon. Kau mengurusnya dengan sangat baik. Kau sudah bekerja keras, ucap Suryong memuji pengawal Bok. Pengawal Bok pun menjadi malu karenanya. Mungkin karena sebelumnya dia adalah seorang pengembara, tapi dia beradaptasi cukup cepat. Bahkan saat Pak Tua Hyo masih di sini, dia melakukan pekerjaan kotor untuknya sebagai pengawal. Sepertinya dia akan berguna ke depannya, pikir Suryong dalam benaknya tentang pengawal Bok. Sembari ia melihat buku catatan laporan yang telah diberikan oleh pengawal Bok kepadanya. Ngomong-ngomong pengawal Bok, bisakah kau mendapatkan beberapa ramuan yang mengandung energi yang kuat? Jika kandungan energi yang kuat dan khasiatnya bagus, tak masalah jika ada racun di dalamnya, pinta Suryong ke pengawal Bok. Jika seperti itu, aku akan menghubungi beberapa koneksiku di pasar pengembara. Aku tahu beberapa orang, jawab pengawal Bok. Tiba-tiba, Suryong kepikiran sesuatu di dalam benaknya setelah mendengar pengawal Bok menyebutkan pasar pengembara. Pengawal Bok, bisakah kau mengenalkanku pada pengrajin besi yang bisa menjaga rahasia dan terampil? Bisik Suryong ke pengawal Bok. Seorang pengrajin besi, apa kau ingin membuat sesuatu? Tanya pengawal Bok ke Suryong. Aku tak dapat memberitahumu detailnya, tapi karena itu membahayakan nyawa orang lain, mereka harus pandai menjaga rahasia, jelas Suryong menjawab pengawal Bok. Mendengar jawaban dari Suryong, pengawal Bok pun mengerti dan tidak bertanya lagi. Ah, ini hebat, semuanya berjalan dengan sangat mudah dari perkiraan, gumam Suryong dalam benaknya. Lalu, scene berpindah di penginapan tempat Suryong menginap setelah ia menyelesaikan aktivitasnya di Secret Flower Palace. Terlihat kala itu Suryong sedang berpikir tentang sesuatu. Memikirkan masalah uang terselesaikan seperti ini. Seperti yang aku sangka, aku tidak tahu banyak tentang dunia. Tapi apa yang terjadi dengan Hyoilwo Demonic Art?
Sejak sekte dari iblis hancur, tak ada orang yang mengetahui itu. Tidak ada yang datang dengan mudah. Lalu Suryong sembari membaringkan tubuhnya. Kala itu, dengan mata yang tajam dan aura yang sinis, Yonho mengintip Suryong yang baru saja tiba di kamarnya. "Kak, kau pergi kemana saja sendirian beberapa hari ini?" tanya Yonho ke Suryong. "Tidak ada. Jika kau tahu, kau akan terluka," jawab Suryong sambil memejamkan matanya. Mendengar jawaban Suryong yang seperti itu, Yonho menjadi sedih. "Baik Hyung, kau melakukan hal yang menyenangkan sendirian ya kan?" tanya lagi Yonho dengan sangat berharap ia akan diajak Suryong di lain waktu. "Tidak ada, aku akan tidur. Tinggalkan aku dan pergilah," sahut Suryong dengan malas ke Yonho. Kau bisa tidur kapan saja, tapi kau harus lihat ini," terang Yonho dengan semangat ke Suryong. "Kenapa? Apa ini?" sahut Suryong bertanya ke Yonho. "Aku mengambil selebaran yang terpasang di pinggiran jalan," jawab Yonho. "Perekrutan guru baru di Akademi Bela Diri Azure Dragon telah diumumkan. Aku harus bergegas sekarang," ucap Suryong setelah membaca selebaran yang dibawa Yonho itu. "Bacalah bagian bawah," ucap Yonho memberi saran ke Suryong. Suryong pun mengikuti saran dari Yonho dan membacanya. Sontak Suryong menjadi sangat terkejut setelah membacanya. Perkataan omong kosong apa ini? Apa siswa akan memberikan suara dan memilih gurunya? Ungkap Suryong bingung setelah membaca salah satu syarat yang diumumkan agar menjadi guru bela diri di Akademi Azure Dragon.